Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1203 Cuchen harus mati belalang pemakan manusia. Song Yan terkejut dengan berita yang dibawa kembali Chu Kaiping, dan kemudian bertanya kepada Chu Kaiping tentang situasi spesifiknya. Chu Kaiping memberitahu Song Yan bahwa tim operasi khusus yang tewas adalah tim pengintaian dengan total 6 anggota. Mereka kehilangan kontak pada paruh kedua malam kemarin. Saat ditemukan, hanya tersisa 6 mayat. Adapun kam rekrutan baru yang menuju desa Jiaozai untuk membasmi wabah belalang, mereka dihentikan tepat saat mereka masih berjarak 30 km dari desa Jiaozai. 2.000 pasukan tempur seharusnya bisa segera tiba di dekat desa Jiaozai. Namun, saya merasa wabah belalang yang tiba-tiba kali ini tidak sederhana. Saya khawatir itu tidak dapat ditangani oleh satu pasukan tempur saja. Rencana saya adalah mengirim pasukan lain untuk mendukung desa Jiaozai dan membiarkan Chu Chen memimpin pasukan ke sana. Tanpa diduga, Chu Kaiping berpikir keras. Ia sedang memikirkan tindakan balasan. Song Yan berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan aku memimpin tim ke sana." Mendengar ini, Chu Kaiping tercengang. "Saya kepala Departemen Dewa Patroli. Kali ini, yang mendapat masalah adalah anggota tim investigasi. Jadi saya punya tanggung jawab untuk memikul beban ini." Song Yan berkata, "Aku tidak kembali ke Jiuxuanmen bersama Chu Chen karena aku yakin Chu Chen mampu menanganinya di sana. Tetapi melihat situasi di desa Jiaozai sekarang, seseorang harus pergi ke sana." Pada saat yang sama, Song Yan juga khawatir karena Song Qiu, satu-satunya adik laki-lakinya, juga berada di kamp rekrutmen baru ini. Adik laki-lakinya mungkin akan menghadapi wabah belalang yang mengerikan. Sebagai seorang kakak, bagaimana mungkin dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Meskipun wabah belalang masih berjarak 30 km dari lokasi kamp rekrutmen saat ini, area yang dicakup oleh wabah tersebut dapat terus meluas kapan saja. Pada saat itu, tidak diragukan lagi bahwa para rekrutan baru itu hanya akan memiliki satu misi, yaitu menggunakan darah dan daging mereka untuk membangun tembok besar baja untuk menghalangi serangan belalang dan menciptakan rute pelarian tepat waktu bagi orang-orang di belakang mereka. Song Yan sama sekali tidak ingin melihat itu terjadi. Dia juga percaya bahwa jika sesuatu tidak terjadi di sekte Jiuxuan, Chu Chen akan bergegas ke desa Jiaozai sesegera mungkin. Tapi, jika orang lain, Chu Kaiping pasti akan setuju tanpa ragu dan memberikan perintah. Namun, identitas orang di depannya berbeda. Tak seorang pun tahu betapa berbahayanya wabah belalang itu. Jika sesuatu terjadi pada Song Yan, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Chu Chen. "Tidak, kamu harus tinggal di rumah dan menunggu Chu Chen kembali." Chu Kaiping menolak. "Saya juga anggota Dewa Patroli." Sikap Song Yan sangat tegas. "Sekaranglah saatnya kita sangat membutuhkan orang. Selain itu, Paman, setelah Chu Chen pergi ke Jiuxuanmen, dia akan pergi ke desa Jiaozai untuk menemuiku." Dan Song Yan menyelesaikan perkataannya dalam satu tarikan napas. "Aku punya kartu truf di tanganku. Bahkan jika aku bertemu dengan alam tubuh emas, aku bisa melindungi diriku sendiri."
Song Yan memiliki berbagai kekuatan magis dan dapat mengubah segalanya. Selain Chu Chen, Song Yan juga memiliki jimat Tianzu di tangannya. Chu Chen memberikan jimat Tianzu yang diberikan oleh senior Ling Hu kepada Song Yan. Dengan dua kartu truf ini, Song Yan cukup percaya diri untuk melindungi dirinya. Chu Kaiping ragu-ragu sejenak, lalu dia memanggil Chu Chen. Chu Chen tengah terbang menuju gerbang Jiuxuan dengan pedangnya ketika dia tiba-tiba melambat dan menjawab telepon. Paman kedua, aku sedang dalam perjalanan menuju gerbang Jiuxuan. Wabah belalang di desa Jiaozai telah mengalami perubahan mendadak. Chu Kaiping menceritakan semuanya kepadanya, termasuk inisiatif Song Yan untuk mengajukan diri ikut berperang. Chu Chen berpikir keras. Dia mengerti Song Yan. Kalau begitu, biarlah belalang-belalang di langit itu merasakan keanggunan pendekar wanita Tiongkok itu. Chu Chen tersenyum tipis dan berkata, jika semuanya berjalan lancar, paling lama dalam 2 hari aku akan bergegas menemui Yan Yan. Chu Chen setuju. Demi urusan publik, Song Yan, seperti semua prajurit Tiongkok, juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi Tiongkok. Secara pribadi, Song Qiu dapat dikatakan berada di garis depan sekarang, dan Song Yan tidak bisa tidak pergi. Chu Chen juga percaya pada kekuatan Song Yan. Selama dia tidak menghadapi kelompok musuh alam tubuh emas seperti organisasi Blood Tone, Song Yan tidak akan memiliki masalah dalam membunuh musuh dan melindungi dirinya di medan perang. Setelah menutup telepon, Chu Chen mempercepat langkahnya dan terbang cepat menuju ke arah gerbang Jiuxuan. Desa Jiaozai, Provinsi Henan, dalam radius 5 km yang berpusat di desa Jiaozai, belalang beterbangan di langit. Belalang ada di mana-mana, termasuk di tanah, di parit, di batang pohon yang gundul, bahkan di jalan dan atap. Wabah belalang selama musim membajak musim semi menghancurkan desa Jiaozai dalam semalam. Ada daerah dataran luas di sekitar desa Jiaozai, dan jangkauan aktivitas belalang secara bertahap menyebar ke segala arah. Tak seorang pun menyangka bahwa pemandangan di dalam desa Jiaozai sangat berbeda. Semua sarana komunikasi antara desa dan dunia luar telah terputus. Penduduk desa hanya dapat tinggal di dalam rumah mereka, dengan jendela setiap rumah tangga tertutup. Tidak jauh di jalan menuju desa, sesosok mayat muncul. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya waktu untuk bersembunyi di rumah-rumah, serta beberapa orang yang ingin melarikan diri dari desa Jiaozai pada awalnya. Mereka tidak pernah menyangka suatu hari desa mereka akan dihinggapi belalang, yaitu belalang pemakan manusia. Tidak ada belalang yang memasuki rumah-rumah di desa. Mereka seperti tentara yang terlatih, dan penduduk desa Jiaozai adalah tawanan mereka. Terdapat pusat kegiatan budaya di desa Jiaozai. Ini adalah satu-satunya tempat terbuka di mana tidak ada belalang yang terbang. Bunuh beberapa gelombang orang lagi, dan Chu Chen akan datang. Belasan pria berlumuran darah berdiri di luar pusat kegiatan budaya. Salah satu dari mereka menatap pemandangan belalang terbang di kejauhan. Kekuatan sihir jasa memerlukan akumulasi jasa. Chu Chen pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan jasa. Salah seorang di antara mereka tertawa bercanda. Pemberantasan wabah belalang tentu merupakan suatu pahala yang besar.
Jangan pernah meremehkan mereka yang memiliki kekuatan jasa. Suatu sosok datang. Dia tinggi dan juga mengenakan pakaian perang berwarna darah. Namun, saat dia muncul, orang-orang lain yang mengenakan pakaian tempur berwarna darah membungkuk dengan hormat di wajah mereka. Nama belakang orang ini adalah Qin Hui. Dialah satu-satunya orang yang memiliki darah keluarga kerajaan Su saat itu. Dia juga sekarang menjadi pemimpin Blood Torrents. Seluruh Blood Torrents mengikuti jejaknya. Dia adalah Raja Duri Darah. Qin Hui tampak serius dan berbicara dengan suara yang dalam. Jangan pernah lupakan pertempuran di Huling. Meskipun Sue Qi memenangkan kemenangan terakhir, harga yang dia bayar sangatlah berat. Kekuatan ilahi pahala adalah ancaman yang terlalu mematikan bagi kita. Untungnya, Chu Chen hanya berada di alam kemampuan ilahi, dan dia telah mengungkapkan rahasia menguasai kemampuan ilahi merit. Qin Hui melihat sekeliling ke semua orang yang hadir. Paling lambat malam ini, semua jenderal alam tubuh emas Blood Qi akan berkumpul di desa Jiaozai. Beberapa dari kita mungkin akan mati dalam pertempuran. Tetapi Chu Chen harus mati. Aku juga percaya bahwa Chu Chen tidak akan dapat membunuh semua 50 atau lebih jenderal alam tubuh emas yang menghalangi kepemilikan Blood Qi. Juga, sebuah tim telah menemukan gerbang Gunung Sekte Jiuxuan. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan melancarkan serangan malam ini. Sebelum membunuh Chu Chen, mereka akan menghancurkan sektenya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan diam-diam menunggu kedatangan Chu Chen. Bab 1204, Perintah Leluhur Gunung. Lindungi Jiuxuan dengan kematian. Gunung-gunung dan bukit-bukitnya tak berujung, bahkan jika Anda melihatnya dari ketinggian. Disinilah gerbang Gunung Jiuxuan berada. Terdengar suara ledakan keras, seolah membangunkan matahari terbenam yang baru saja terbenam di balik pegunungan. Puncak gunung berguncang hebat, bumi berguncang, batu-batu berjatuhan, dan di saat yang sama, banyak sekali pohon tumbang. Gerbang Jiuxuan berguncang seketika dari atas ke bawah. Seseorang sedang menghancurkan formasi gerbang Gunung Sekte Jiuxuan. Peringatan, para pengikut 9 Vena, bersiaplah untuk bertarung. Murid-murid Sekte Jiuxuan bergegas keluar satu demi satu, dan 9 pembuluh darah berkumpul bersama. Kakek Mo Wuyu dan cucunya juga berjalan keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Aula Jiuxuan. Pindahkan dulu 8 master urat nadi ke tempat rahasia. Mo Xian berkata sambil mendongak dan melihat kedua orang itu. Dia segera berteriak, "Tuan Zhang, Tuan King Feng. Sudah lama sekali aku tidak melihat kalian berdua. Pendeta Tao, aku hampir tidak mengenali kalian berdua." Baik Zhang Yongguo maupun Taois King Feng mengenakan pakaian murid-murid pegunungan Jiuxuan, yang membuat dada dan punggung mereka agak telanjang. Mereka memancarkan aura yang sangat agung. Peramal yang dulunya anggun telah berubah menjadi seorang pria dengan perut berotot, memberikan orang-orang perasaan seperti sedang melamun. "Tuan Mo, Taois Zhang datang. Musuh akan menyerang gerbang gunung. Sebaiknya kau segera bersembunyi. Mari kita pindahkan 8 master urat nadi itu terlebih dahulu." Mereka berempat berjalan cepat ke Aula Jiuxuan. "Ayo cepat," Xiao Wuyu mendesak. Dia juga ingin memindahkannya. Tetapi patung es itu terlalu berat, dan agak sulit baginya untuk mengangkatnya sendiri.
Namun, Xiao Wuyu tidak melakukan apa-apa. Dia bertanggung jawab untuk memindahkan buah-buahan. Kita tidak bisa begitu saja pindah ke tempat baru dan kemudian tidak punya buah apapun untuk ditawarkan. Zhang Yongguo dan Taoist King Feng berjalan mendekat. Pertama-tama memberi hormat kepada 8 patung es, lalu mengangkat patung es itu dengan satu tangan. Ayo pergi. Pegunungan Qimen sangatlah kuat. Xiao Wuyu menatap Zhang Yongguo dan tertegun sejenak. Pendeta Tao ini telah banyak berubah. Bahkan di usianya yang sudah setua itu, dia mampu menguasai hakikat pegunungan Jiuxuan dalam waktu yang singkat. Taoist Zhang adalah pria yang dilahirkan untuk kebangkitan pegunungan Qimen. Di luar sana, suara gemuruh makin lama makin keras. 9 guru besar semuanya telah keluar. Tuan Yang Anggun Zuda Zuang memegang seruling peri di tangannya, melompat dan memimpin garis keturunan Jiuxuan sambil berteriak formasi suara. Dalam sekejap, banyak tokoh mengikuti dari dekat, mendirikan formasi, dan menyerang dengan musik untuk mencegah musuh menerobos formasi tersebut. Para pengikut pegunungan, ikutilah aku dan serang. Lu Zhengfang memimpin. Jimat petir, jimat api, bersiaplah. Ren Pingsheng juga muncul bersama murid-muridnya, memegang kompas, tampak agung. Pada saat ini, Zhang Yongguo kebetulan berjalan keluar dari aula Jiuxuan sambil membawa 2 patung es. Dia melirik Ren Pingsheng dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Seni ramalan tidak selalu sebaik teknik fisik pegunungan, yang mendominasi dan menyegarkan. Para pengikut sekte Jiuxuan dan Jiumai mengambil tindakan sebelum gerbang gunung ditembus. Sebelum pemulihan energi spiritual, sekte Jiuxuan adalah kekuatan nomor 1 di dunia seni bela diri kuno. Setelah energi spiritual bangkit kembali, situasi dunia secara keseluruhan menjadi kacau. Sekte Jiuxuan telah berkembang dengan tenang dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Kekuatan keseluruhan sekte Jiuxuan terus meningkat. Sama seperti Zuda Zuang, Ren Pingsheng dan lainnya, mereka semua telah memasuki alam kekuatan supernatural. Di antara sekte-sekte bela diri kuno modern, sekte Jiuxuan jelas berada di garis depan. Lagi pula, ada Master Jiuxuan Fein dan Master Muda Jiuxuan Fein yang terkenal di dunia. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa kedamaian Jiuxuan Men akan tiba-tiba hancur. Musuh muncul begitu tiba-tiba, kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Dilihat dari gerakan dan taktik mereka, mereka tampak seperti sekelompok pembunuh. Ekspresi Ren Pingsheng menjadi lebih serius. Membunuh murid-murid gunung yang dipimpin Lu Zhengfang jauh lebih sederhana dan langsung membunuh mereka. Saat formasi perlindungan gunung sekte Jiuxuan hancur, pertempuran besar pun terjadi di antara gunung-gunung. Suara pembunuhan terdengar di mana-mana, sekitar 100 pembunuh seperti hantu yang berkeliaran di antara gunung-gunung dan hutan, dengan pedang berwarna merah darah di tangan mereka yang memancarkan cahaya yang sangat dingin. Yang mengejutkan adalah bahwa pembunuh terlemah di antara mereka sebenarnya berada di alam transformasi ilahi. Kekuatan keseluruhan sekte Jiuxuan secara alami jauh lebih rendah. Pada suatu ketika, banyak pengikut Jiuxuan terjatuh ke dalam genangan darah. Namun, sekte Jiuxuan tidak kehilangan ketenangannya karena hal ini.
Sekte Jiuxuan memiliki banyak cara yang terkoordinasi dan saling membantu. Meski kalah jumlah, mereka masih berhasil membunuh beberapa pembunuh. Langit makin lama makin gelap. Tiba-tiba terdengar suara tawa aneh di antara gunung-gunung dan hutan. Dengar, Jiuxuanman, kamu dalam masalah hari ini karena Chu Chen. Suara tawa aneh bergema di langit. Chu Chen tidak tahu terima kasih dan telah menyinggung organisasi Blood Tone. Malam ini, Blood Tone akan mengambil nyawamu. Begitu suara itu terucap, sesosok tubuh berlumuran darah melesat keluar dari hutan dan berjalan menuju gerbang Jiuxuan di depan seolah berjalan di udara. Sosok yang berlumuran darah itu memancarkan cahaya keemasan redup. Alam tubuh emas, wajah Ren Pingsheng tiba-tiba berubah, dan hatinya hancur berkeping-keping. Pupil mata Zhu Dazuang pun langsung membesar, dan dia menggenggam seruling di tangannya. Pegunungan Jiuxuan, dengarkan perintahku. Pada saat ini, tubuh kekar Elf Zhengfang berdiri. Matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Pedoman leluhur pegunungan adalah melindungi Jiuxuan dengan seluruh hidup kita. Ketika Sekte Jiuxuan menghadapi krisis yang tidak terduga, misi pegunungan adalah menggunakan tubuh kita untuk memblokir serangan musuh dan berjuang untuk jalan keluar bagi saudara-saudara Jiuxuan di belakang kita. Sejak orang kuat di alam tubuh emas muncul, mereka semua tahu betul bahwa Jiuxuan tidak akan bisa lolos dari bencana malam ini. Suara Lu Zhengfang nyaring dan kuat, bergema di antara pegunungan. Murid-murid Gunung Jiuxuan bergegas keluar satu persatu. Masing-masing dari mereka adalah pria dengan dada telanjang dan otot-otot menonjol. Masing-masing dari mereka memiliki mata penuh tekad, gairah dan keberanian. Masing-masing dari mereka mengingat ajaran leluhur pegunungan. Mengenakan biaya, Zhang Yongguo dan Taoist King Feng juga bergegas dari belakang. Ren Pingsheng melihat pemandangan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Da Zuang, kamu bertanggung jawab untuk mengevakuasi orang tua, muda, wanita, dan anak-anak dari gunung belakang. Aku akan pergi membantu Lao Lu. Ekspresi Zhu Dazuang tiba-tiba berubah. Tidak, aku akan pergi jika kamu ingin pergi. Enyah, Ren Pingsheng berteriak dengan marah. Apakah kau ingin seluruh sekte Jiuxuan digulingkan dan dihancurkan? Bawa orang-orangmu pergi sekarang juga. Zhu Dazuang memeluk muridnya erat-erat, matanya terbuka lebar dan merah. Akhirnya, Zhu Dazuang menggertakkan giginya dan berbalik. Aku akan kembali setelah orang tua dan anak-anak selamat. Zhu Dazuang melambaikan tangannya, memberi perintah kepada sekelompok orang, dan berteriak dengan suara hampir serak, ikuti aku. Di depan, di pegunungan Jiuxuan, mereka berhadapan dengan pembunuh sengat darah. Sesaat darah berceceran di mana-mana, orang-orang terus berjatuhan dan digantikan oleh yang lain. Di atas, segala macam jimat dari sekte Jiuxuan hancur berantakan. Setidaknya, sebelum pembunuh alam tubuh emas itu bergerak, sekte Jiuxuan masih bisa melawan. Zhang Yongguo dan Tao King Feng juga bergegas ke posisi terkuat. Pedang pembunuh di depan mereka sangat dingin dan mengandung aura mematikan. Tetapi saat ini, tak seorang pun yang peduli sebanyak itu. Mereka hanya punya satu misi. Perintah leluhur gunung tersebut adalah untuk melindungi 9 misteri sampai mati. Bersambung.